Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 481. Waktu sore yang telah datang. Karyawan yang sudah pulang. Akhirnya bos perusahaan, yang bernama Mary, bersama dengan pegawai pentingnya, mereka pun akan berangkat, mencari alamat rumahnya Kenshin, pria cleaning service, yang baru dipecatnya. Beberapa saat kemudian, si Mary dan pegawainya tiba. Ada 4 mobil bersamanya, telah sampai di gerbang depan masuk pintu perumahan. Mereka pun bertanya ke security tentang alamat rumah yang dicari. Security menjawabnya, "Oh itu mbaknya lurus saja dan belok kiri. Di sana nanti ada rumah putih, yang paling besar sendiri." Si Mary lupa tak bertanya tentang nama Kenshin. Ia langsung menjalankan mobilnya. Begitu pula dengan pegawainya. Mereka langsung saja mengikuti jalan yang ditunjukkan. Sesaat kemudian, terlihat rumah yang besar sekali. Nampak beda dari di sekitarnya. Penampakannya bak istana megah. Si Mary yang melihatnya, jadi terperangah dibuatnya. Dirinya bertanya-tanya, rumah siapakah ini? Kok begitu mewah sekali? Bos wanita itu sampai tak sadar kalau dirinya sedang menuju alamat rumah, seperti yang di surat lamaran kerja Kenshin. Lalu si Mary keluar dari mobilnya. Begitu pula dengan Bu Erlin serta pegawai lainnya. Mereka nampak terheran, tiba-tiba menjadi bimbang, bahkan jadi ragu-ragu. Kemudian Bu Erlin manajer itu bertanya, "Gimana Non Mary? Apa benar ini rumahnya pemuda itu?" "Saya rasa ini tak mungkin sekali, sebab rumah itu terlalu mewah buatnya. Lagian tadi pun dia langsung pergi. Kita belum tahu pastinya. Bisa saja pemuda itu hanya orang suruhan, yang pura-pura sandiwara, menyamar menjadi orang penting. Kan dia juga menyamar cleaning service. Mungkin pekerjaannya memang begitu, menjadi mata-mata. Dan saya rasa rumah ini adalah rumah atasannya. Mungkin juga rumahnya seorang pengusaha, yang tidak suka dengan perusahaan kita." Bu Erlin benar-benar jadi sangsi. Dibuat bingung dirinya, hingga mencari-cari alasan, dengan mudah menyimpulkan perkataan seperti itu. Si Mary pun menjawabnya, "Saya pun sebenarnya juga merasa begitu, tapi baiknya kita bertanya saja pada yang punya rumah. Apa benar nama Kenshin tinggal di sini?" Pak Yudi Pak Darno pun mengiyakan. Mereka langsung setuju, dan bersama-sama menuju pintu pagar rumah, yang nampak mewah dan besar. Kemudian saat mereka mendekat, pintu itu segera terbuka. Si Mary pun berdiri di depannya. Seorang security datang, dan langsung bertanya, "Selamat sore, maaf sebelumnya, Bapak dan Ibu mau mencari siapa? Ada kepentingan atau sudah janjian?" Security itu bertanya dulu, untuk memastikan tamu yang datang. Dan Mary bos wanita itu menjawabnya, "Oh ini kami ke sini mau bertanya, apa benar ya ini alamat rumahnya dari seseorang yang bernama Kenshin?" Security itu pun menyahutnya, dengan balik bertanya pula, "Maaf yang Mbak maksud itu Kenshin siapa?" Si Mary langsung menjawabnya, "Oh ini Pak namanya Kenshin Himura. Apa benar dia tinggal di sini?" Security itu langsung bicara, "Oh maaf Mbak, sepertinya Mbaknya salah alamat. Saya belum pernah melihat di rumah ini seseorang yang bernama Kenshin." Mendengar jawaban itu, si Mary yang punya perusahaan, Bu Erlin pegawai manajernya, serta Pak Yudi Pak Darno dan lainnya, langsung terkejut semua. Ternyata alamat ini palsu. Cowok cleaning service itu berbohong. Dia sudah menipu. Si Mary pun langsung bicara pada penjaga security di depannya. "Ya sudah Pak, terima kasih. Kalau gitu kita pamit undur diri. Maaf sudah mengganggu." Dan Mary bersama pegawainya, mereka hendak kembali ke mobilnya. Di sela itu Mary berkata, "Ternyata kita semua sudah ditipu oleh pekerja cleaning service itu. Alamat yang ditulis di surat lamaran kerjanya ternyata memang palsu." "Benar apa kata Bu Erlin? Dia hanya sandiwara, hanya orang suruhan. Jadi kita nggak usah hiraukan. Kagak usah khawatir tentangnya." Pak Yudi pun lalu bilang, "Berarti siapa ya yang menyuruhnya? Kok dia tadi dijemput orang yang penting? Mobilnya pun banyak yang mewah.
Apa tujuan mereka? Menyuruh orang menyamar kerja cleaning service. Bu Erlin pun menjawabnya, oh itu Pak Yudi. Kalau masalah mobil itu bisa disewa. Kan sekarang banyak yang menyewakan mobil mewah. Orang-orang itu pun saya rasa mereka adalah orang bayaran, yang pura-pura kaya, lalu memanggil cleaning service itu dengan sebutan tuan muda. Entah apa tujuannya, yang jelas mereka hanya sandiwara. Mereka semua hanya orang suruhan. Bu Erlin menyimpulkan lagi, dengan bicara seperti itu, dan Mary pun percaya. Begitu pula dengan pegawainya. Kemudian si Mary berkata, ya sudah kalau gitu kita kembali saja ke perusahaan lagi. Mereka lantas berjalan menuju mobil masing-masing. Tak lama berselang, tiba-tiba saja ada mobil yang lewat di depan mereka. Mobil mewah Lamborghini, berjalannya pelan-pelan, hingga semua orang di situ langsung saja melihatnya, melihat ke arah yang sama. Mereka pun terkejut jadinya, tak percaya dibuatnya. Di samping mobil mewah itu, ada tulisan nama, Kenshin Himura, Limited Edition. Si Mary yang membacanya, berdetak lagi jantungnya, deg-degan sekali hatinya. Karena Lamborghini itu terlihat berhenti di depan rumah itu. Bu Erlin pun demikian, menjadi kaget dirinya. Begitu pula dengan pegawai yang lain. Mereka bertanya-tanya, mobil milik siapa itu? Kok ada nama Kenshin Himura? Si Mary yang melihat itu tak jadi naik mobilnya, dan Mary menggigit jarinya, pandangannya ke arah depan, sambil melihat dan membaca nama yang melekat di samping kiri dan kanan. Di mobil mewah itu, yang bertuliskan sama dengan pria yang dicarinya. Sesaat kemudian, turunlah seorang wanita muda yang membuka pintu dari Lamborghini tersebut. Si Mary yang melihatnya, langsung nekat dirinya, tiba-tiba berjalan menghampiri. Kemudian langsung ia bertanya. Si Mary bicara, maaf Mbak sebelumnya, saya mau tanya, oh ya nama Kenshin Himura yang tertulis di mobil ini siapa ya? Wanita muda itu menjawabnya, oh nama ini ya, ini nama kakak saya, Kak Kenshin. Rupanya itu Nita, adiknya Kenshin sendiri. Dan Mary terkaget sekali, tak sabar langsung bertanya lagi. Si Mary pun berkata, dengan mengulang kalimat, oh ya, nama kakaknya Kenshin Himura ya. Apa benar itu, kakaknya tinggal di rumah ini? Kata security tadi, nama seperti itu tak ada. Dan Nita pun menjawabnya, oh itu Kak mungkin security-nya masih belum tahu Kak Kenshin. Kan security-nya baru masuk kerja hari ini. Jadi belum tahu nama Kak Kenshin. Si Mary pun dibuat jantungan. Baru saja tadi dia tak percaya, mengira Kenshin menipu. Sekarang tiba-tiba begini, alamat rumah ini benar rumahnya. Terlebih mobil mewah di dekatnya, bernama Kenshin Himura. Si Mary hampir saja pingsan. Sudah berkali-kali, perasaannya dipermainkan. Begitu pula dengan Bu Erlin dan lainnya, yang jadi kaget tak karuan. Mereka sudah tak bisa berpikir lagi akan hal yang dilihatnya, akan hal yang didengarnya. Ternyata memang benar adanya. Dan Nita pun bicara, oh ya kalau kakak ini sedang mencari Kak Kenshin, silahkan masuk ke dalam. Baru saja tadi Kak Kenshin telepon, katanya lagi di jalan, sebentar lagi akan pulang. Jadi kakak masuk saja. Si Mary pun mendengarnya. Ia pun bertanya, oh ya maaf sebelumnya, mungkin saya tidak sopan. Apa kakaknya, yang bernama Kenshin itu, pernah kerja cleaning service ya? Nita pun menjawabnya, bukan pernah lagi, tapi emang kerjanya Kak Kenshin emang cleaning service. Sampai sekarang pun sama. Mendengar hal itu, si Mary pun dak-dikduk dibuatnya. Berdebar-debar lagi jantungnya. Dirinya tak percaya, cowok yang punya mobil mewah, rumahnya yang bak istana, kerjanya hanya begitu. Si Mary belum mengerti, tak tahu alasannya. Kemudian bersama pegawainya, ia diminta masuk ke dalam. Mobilnya pun dijalankan, diparkir di halaman rumah. Setelah itu, mereka dipersilahkan duduk menunggu. Mary dan lainnya pun melihat suasana rumah yang megah, mobil-mobil yang mewah berada di kiri dan kanan, dan orang yang bekerja di rumah ini, di antaranya pun keluar, memberikan makanan dan minuman. Si Mary disambut dengan hangat, padahal dia tadi jahat. Tak lama kemudian, Kenshin pun tiba, bersama rombongan pengusaha, orang-orang yang terkenal, akan masuk ke rumahnya. Pintu gerbang pun dibuka. Satu persatu mobil masuk.
si Mary dan pegawainya melihat hal tersebut. Tak lama kemudian, salah satu orang itu keluar dari mobil Mercy yang berhenti di depannya. Si Mary dan Bu Erlin pun langsung bilang. Wajah mereka nampak terkejut, sampai-sampai bicara, "Loh, bukankah dia itu Pak Mori? Pengusaha properti yang terkenal, kok beliau ada di sini?" Tak hanya Pak Mori, rupanya terlihat juga pengacara terkenal Bang Hotman, yang turun dari mobil lainnya, berada pula di tempat ini. Si Mary dan pegawainya dibuat heran sekali melihat orang-orang yang penting yang masuk ke rumah ini. Jadinya, si Mary merasa takut, merasa ciut nyalinya. Tiba-tiba saja, ingin mengurungkan niatnya, tak berani bertemu Kenshin. Sedang Kenshin sendiri, sudah tiba di situ. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya